Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan solusi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Banyak yang menganggap P3K paruh waktu ini hanya sekedar jebakan. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sistem P3K paruh waktu terus mendapat penolakan honorer maupun aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menilai sistem paruh waktu merupakan sebuah jebakan atau jebakan Batman. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Meliani Kahar mengatakan bahwa P3K paruh waktu dan penuh waktu merupakan istilah baru di dalam dunia honorer, bahkan di kalangan aparatur sipil negara. Dia menilai dengan kebijakan P3K paruh waktu, maka bekerja kurang dari 8 jam. Tentunya penghasilan yang didapatkan bisa akan berkurang dengan P3K full time, walaupun pada prinsipnya pemerintah mengatakan tidak akan mengurangi pendapatan saat ini. Kalau kebijakan seperti itu diterapkan, pasti setiap daerah akan lebih memilih P3K paruh waktu. Kenapa? Menurut Ketua Forum K2 ini, sebab dari segi pengeluaran daerah pastinya lebih kecil dibandingkan harus angkat P3K full time, apalagi saat ini belum ada mekanisme yang pasti tentang kebijakan tersebut. Ia pun menegaskan kalau semua P3K paruh waktu harus jelas apakah SK ASN P3K murni atau KW atau bisa dikatakan bayangan. Kalau seperti itu, betapa kasihan nasib para tenaga honorer. Ia pun menyebutkan bahwa kebijakan ini ibarat sebuah jebakan Batman, seolah diselesaikan, tetapi tidak dijelaskan secara menyeluruh kejelasan status dan antar P3K nantinya bakal seperti dikotak-kotakan, yakni P3K full time dan P3K paruh waktu. Ia pun menambahkan dan membandingkan dengan PNS yang tanpa ada pengotakan apapun. P3K paruh waktu bagi Sien dan kawan-kawannya adalah pilihan yang dilematis, dikhawatirkan akan mendorong pemerintah daerah untuk mencari jalan aman dengan banyak memilih P3K paruh waktu. Tentu pertimbangannya rekan-rekan sekalian adalah persoalan dana dan anggaran yang harus dikeluarkan. Oleh karena jika menggunakan P3K penuh waktu, maka akan mengeluarkan pembayaran tunjangan yang lebih besar daripada P3K paruh waktu. Ia berharap pemerintah dan terutama Komisi 2 DPR RI yang saat ini sedang bekerja di Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang ASN dapat mengkaji dengan teliti serta sejelas-jelasnya mekanisme yang bijaksana dengan prinsip memanusiakan manusia. Rekan-rekan sekalian, demikian tanggapan dari Koordinator Honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu yang dianggap sebagai jebakan atau bisa dikatakan jebakan Batman. Bagaimana tanggapan dan komentar rekan-rekan? Silakan tulis di kolom komentar video ini. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.